Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hari Raya Idul Fitri adalah merupakan momen seluruh umat Islam yang bersuka cita menyambut hari kemenangan. Namun Islam juga mengajarkan tentang beberapa hal agar kita mengisi saat-saat lebaran tersebut dengan gembira tapi juga bernilai ibadah. Yang pertama, kita disunnahkan untuk sholat Idul Fitri. Adapun sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkadah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kautsar, "Washolli li rabbika wanhar." Sholat Idul Fitri ini disunahkan bagi laki-laki dan perempuan. Dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, lebih utama dilaksanakan di masjid daripada di tempat lainnya, termasuk di lapangan. Hanya bila daya tampung masjid memadai, bila sempit maka lebih utama itu di lapangan. Yang kedua, kita disunnahkan untuk mandi. Sunnah bagi siapapun, laki-laki atau perempuan. Bahkan wanita yang tengah haid atau nifas pun melakukan mandi Idul Fitri, itu sunnah. Kesunahan ini juga berlaku bagi yang tidak menghadiri sholat Idul Fitri, seperti orang yang sakit. Waktu mandi ini dimulai sejak tengah malam Idul Fitri sampai tenggelamnya matahari di keesokan harinya. Lebih utama dilakukan setelah fajar. Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dalam kitab Tuhfah Al-Habib Syarah Al-Khatib Juz 1 yang sebagaimana niatnya, nawaitu ghusla Idul Fitri sunnatalillahi ta'ala, aku niat mandi Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, yaitu kita disunahkan menghidupi malam Id dengan ibadah. Dianjurkan pula menghidupi malam hari raya itu dengan sholat, membaca salawat, membaca Quran, membaca kitab, atau bentuk ibadah lainnya. Lebih-lebih untuk mengucapkan takbir tahlil dan zikir yang lainnya. Dan pada malam hari Idul Fitri itu juga kita disunahkan untuk memperbanyak doa, sebab termasuk waktu yang mustajabah, waktu yang diijabah, sebagaimana terkabulnya doa di malam Jumat dan juga 2 malam awal bulan Rajab, malam Idul Adha dan malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, memperbanyak bacaan takbir. Salah satu syair yang identik dengan Idul Fitri adalah kumandang takbirnya. Anjuran memperbanyak takbir ini berdasarkan firman Allah, "Walitukmilul iddata walitukabbirullah," dan sempurnakanlah bilangan Ramadan dan bertakbirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya yang keempat yaitu makan sebelum berangkat sholat Id. Sebelum berangkat sholat Idul Fitri kita disunahkan makan terlebih dahulu. Anjuran ini berbeda dengan sholat Idul Adha yang disunahkan makan setelahnya. Hal tersebut karena mengikuti sunnah Nabi, ittiba'an bin Nabi. Lebih utama yang dimakan adalah kurma dalam hitungan ganjil, bisa 1 atau 3 atau seterusnya. Makruh hukumnya meninggalkan anjuran makan ini sebagaimana dikutip Al-Imam Nawawi dari kitab Mughnil Muhtaz dan kitab yang lainnya. Kelima, disunahkan kita berjalan kaki menuju tempat sholat. Berjalan kaki menuju tempat sholat Id hukumnya sunnah berdasarkan ucapan Sayyidina Ali, "Minas sunnati ayyakhruja ilal Id masyian." Termasuk sunnah Nabi adalah keluar menuju tempat sholat Id dengan berjalan. Bagi yang tidak mampu berjalan kaki seperti orang tua atau lumpuh dan lain sebagainya, diperbolehkan juga untuk menaiki kendaraan. Demikian pula boleh kepulangan dari sholat Id dilakukan dengan tidak berjalan kaki. Yang keenam yaitu membedakan rute jalan pergi kepada pulang. Ini berbeda jalannya, itu juga disunahkan. Yang ketujuh, berhias
bersolek. Idul Fitri ini waktunya kita berhias, berwangi-wangian, membersihkan badan, memotong kuku, memakai wangi-wangian. Lebih utama lagi mengenakan pakaian yang paling bagus, semisal baju baru, dan ini memang hukumnya sunnah. Kesunahan berhias ini, bersolek ini berlaku bagi siapapun, meski bagi orang yang tidak ikut hadir di pelaksanaan sholat Id. Khusus bagi perempuan, anjuran berhias tetap memperhatikan batas-batas syariat, seperti tidak membuka aurat, tidak mempertontonkan penampilan yang memikat laki-laki lain yang bukan mahramnya, dan lain sebagainya. Kedelapan yaitu at-tahniyah, memberi ucapan selamat. Adapun ucapan selamat ini terserah ucapannya bagaimanapun ucapannya. Sebagai contoh, dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bil khair. Selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya setiap kata yang ditradisikan sebagai ucapan selamat dalam momen hari raya maka sudah bisa mendapatkan kesunahan tahniyah ini. Bahkan kata Syekh Ali Asy-Syibr Marisi menegaskan tahniyah juga bisa diwujudkan dalam bentuk saling bersalaman-salaman. Nah, itu juga disebut tahniyah. Karena itu sangat tidak tepat klaim dari sebagian kalangan bahwa ucapan selamat hari raya yang berkembang di Indonesia tidak memiliki dasar dalil agama. Berkaitan dengan hal ehwal tahniyah ini, Syekh Abdul Hamid As-Sarwani menegaskan dalam kitabnya Khatimatun qala Al-Qamuli lam ara li ahadin min ashabina kalaman min at-tahniyah bil 'id wal a'wam wal ashhur kama yaf'aluhu an-nas. Lakinna qala al-Hafiz al-Mudhir an al-Hafiz al-Maqdisi annahu ajaba an dzalika bi anna an-nas. Panjangan lah. Berapa dah? Di pekatilah yang bagus tadi sudah. Jadi kesimpulannya daripada yang kita sebutkan yang ke-8 ini adalah hukumnya sunnah dikerjakan pada ketika momen hari raya Idul Fitri, dan kita juga disunnahkan untuk bersilaturahim kepada sanak kerabat keluarga yang gunanya untuk memanjangkan umur kita, memperluas rezeki kita, dan menolak daripada bala dan musibah. Demikian, mudah-mudahan dapat diambil faidahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.